Ya, untuk materi selanjutnya, ruang lingkup administrasi pemerintahan desa. Jadi kita akan membahas poin-poin apa saja yang termasuk dalam administrasi pemerintahan desa. Satuan acara pembelajaran dalam materi ruang lingkup administrasi pemerintahan desa. Yang pertama, posisi administrasi dan kedudukan administrator dalam organisasi. Kemudian yang kedua, ruang lingkup administrasi pemerintahan desa, yaitu manajemen, yaitu administrasi, manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan hubungan antar manusia. Nah, sebelum kita membahas ruang lingkup administrasi pemerintahan desa, kita mengutip dari salah satu pendapat ahli administrasi Whitehead dan Dalton, M.C. Farland, yang menjelaskan bagaimana hubungan antara administrasi dengan organisasi, manajemen, leadership atau kepemimpinan, decision making atau pengambilan keputusan, dan human relation atau hubungan antar manusia. Bahwa dikatakan administrasi itu adalah intinya organisasi. Organization. Administration is organization. Organisasi intinya adalah manajemen. Nah, inti manajemen adalah leadership atau kepemimpinan. Nah, inti kepemimpinan adalah decision making atau pengambilan keputusan. Dan inti dari pengambilan keputusan adalah human relation atau hubungan antar manusia. Nah, kemudian inti dari hubungan antar manusia adalah komunikasi. Nah, artinya dapat disimpulkan bahwa inti dari kerjasama sekelompok orang secara rasional untuk mencapai tujuan kan untuk bisa berhasil harus dilakukan dengan komunikasi. Ini pendapat yang disampaikan oleh salah seorang ahli administrasi. Nah, kita ingin melihat posisi administrator dan manajer dalam organisasi. Karena tadi dikatakan administrasi itu intinya adalah organisasi. Nah, ini digambarkan organisasi, struktur organisasi. Yang di atas disebut dengan administrator. Atau dalam bahasa manajemen disebut dengan top manager. Atau manajer puncak. Nah, kemudian di level 2 disebut dengan middle manager. Di level 3 disebut dengan lower manager. Nah, posisi administrator adalah posisi puncak. Karena itu administrator dalam konteks manajemen disebut dengan top manager. Nah, jadi administrator itu dalam satu organisasi itu hanya satu orang atau satu jabatan, tetapi kalau manajer ini terdiri dari level-level. Ada top manager, middle manager, dan lower manager.
Nah, kemudian organisasi pemerintah desa. Nah, untuk melihat organisasi pemerintahan desa, kita bisa melihat dari berbagai perspektif atau sudut pandang. Yang pertama, organisasi sebagai proses kerjasama. Jadi organisasi pemerintahan desa adalah sebagai proses kerjasama antara pelaku-pelaku yang ada di desa. Kemudian yang kedua, organisasi sebagai sistem sosial. Jadi sistem adalah kesatuan yang utuh yang terdiri dari sub-subsistem dalam rangka mencapai tujuan yang antara sub-subsistem yang ada itu saling berhubungan. Oleh karena itu, organisasi pemerintahan desa bisa dilihat dari sistem sosial. Kemudian yang ketiga, organisasi pemerintahan desa sebagai struktur. Ini yang dalam keseharian kita sering mengenal adanya struktur organisasi pemerintahan desa atau bagan administrasi, bagan atau struktur atau bagan organisasi pemerintahan desa. Kemudian selanjutnya organisasi pemerintahan desa sebagai kultur atau sebagai budaya, sebagai pembentukan budaya. Kemudian organisasi pemerintahan desa sebagai wadah atau tempat bekerja sehingga jelas alamatnya. Kemudian organisasi pemerintahan desa sebagai iklim kerja, ya. Iklim kerjanya kondusif atau tidak kondusif. Ini dilihat dari sudut pandang organisasi pemerintahan desa, dilihat dari iklim atau sebagai iklim. Kemudian yang ke-7, organisasi pemerintahan desa sebagai organisasi pembelajaran. Artinya organisasi untuk tempat belajar bagi semua individu-individu yang ada di organisasi tersebut. Jadi organisasi pemerintahan desa sebagai organisasi pembelajaran adalah di mana para pelaku atau anggota organisasi pemerintahan desa seperti kepala desa, perangkat desa sama-sama belajar dalam rangka mencapai tujuan desa sesuai dengan visi misi desa. Nah, kemudian ini contoh organisasi sebagai struktur atau struktur organisasi pemerintah desa. Jadi ada kepala desa, sebagai unsur stafnya adalah sekretaris desa, sebagai unsur lini atau unsur garis ada kepala seksi dan kepala dusun, ya. Kalau di peraturan perundang-undangan disebut dengan kepala kewilayahan. Nah, kemudian di sekretariat yang dikepalai oleh sekretaris desa membawahi kepala-kepala urusan. Ini organisasi berdasarkan struktur. Nah, kemudian pengertian manajemen ini yang akan kita bahas dalam mata kuliah pemerintahan desa. Karena manajemen adalah intinya dari administrasi. Manajemen berasal dari kata to manage, artinya mengatur. Kemudian pengertiannya adalah manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang sistematis, terorganisasi, terkoordinasi, kooperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya. Dapat dilakukan jika terdapat 2 orang atau lebih melakukan kerjasama dalam suatu organisasi yang didasarkan pada pembagian kerja
tugas dan tanggung jawab, terdiri dari beberapa fungsi, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau penggerakan, kemudian controlling atau pengawasan atau pengendalian, dan hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Nah, ini adalah pengertian manajemen. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan manajemen. Yang pertama, apa yang diatur? Yang diatur adalah man, orang, money, anggaran, metode atau cara, material, ya, sarana prasarana, mesin atau mesin, kemudian market. Ya, dalam organisasi pemerintahan, market itu adalah pelayanan masyarakat. Kalau di dalam organisasi bisnis, market adalah pasar atau pelanggan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa harus diatur? Nah, jawabannya adalah agar 6M, man, money, method, material, machine, market, bisa berhasil guna dan berdaya guna, terintegrasi, terkoordinasi dalam mencapai tujuan. Kemudian siapa yang mengatur? Nah, pimpinan di semua tingkatan. Ya, tadi pimpinan puncak atau top manager atau garis miring administrator, atau pimpinan level kedua atau middle manager, atau pimpinan tingkat bawah atau lower manager. Bagaimana mengaturnya? Nah, melalui kegiatan planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, penggerakan, dan controlling, pengawasan atau pengendalian. Nah, pertanyaan terakhir, di mana harus diaturnya? Diaturnya di dalam organisasi. Nah, di sini disajikan beberapa pendapat tentang fungsi manajemen. Ini ada beberapa pendapat dari beberapa ahli. Yang sangat terkenal adalah pendapatnya Terry, POAK, planning, organizing, actuating, controlling. Kemudian John F. Mee, planning, organizing, motivating, controlling. Kemudian Louis Allen, leading, planning, organizing, controlling, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di manajemen ada unsur manajemen tadi yang sudah disampaikan. Manajemen itu unsurnya man atau manusia atau sumber daya manusia, atau money, anggaran, atau metode, cara, teknik mengerjakan, melaksanakan kegiatan, kemudian material atau machine, kemudian market. Itu unsur-unsur manajemen. Nah, oleh karena itu, bila kita bicara tentang manajemen, terdapat ruang lingkup manajemen. Yang pertama, fungsi manajemen. Kita ambil pendapat Terry, planning, organizing, actuating, controlling. Kemudian yang kedua, unsur manajemen. Man, money, aset, dan pelayanan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan manajemen pemerintahan desa? Nah, dilihat dari fungsi manajemen, yang pertama adalah membahas perencanaan pemerintahan desa atau perencanaan desa. Kemudian pengorganisasian pemerintahan desa, penggerakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, kemudian unsur manajemen, ruang lingkup dari manajemen pemerintahan desa adalah manajemen sumber daya manusia aparatur desa. Kemudian manajemen keuangan desa.
manajemen aset desa, manajemen pelayanan pemerintahan desa. Itu ruang lingkup dari manajemen pemerintahan desa. Nah, beberapa pertanyaan terkait dengan manajemen pemerintahan desa. Apa yang diatur? Yang diatur adalah urusan pemerintahan desa yang menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mengapa harus diatur? Agar berhasil guna dan berdaya guna, terintegrasi, terkoordinasi dalam mencapai tujuan desa sesuai dengan visi dan misi desa. Siapa yang mengatur? Pimpinan di semua tingkatan. Kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi. Bagaimana mengaturnya? Ya, planning, organisasi, accounting, controlling yang didukung oleh SDM, anggaran, sarana prasarana, cara, kepuasan masyarakat, dan adanya tahun anggaran. Di mana harus diaturnya? Tentu di organisasi pemerintah desa. Nah, kemudian inti dari manajemen tadi disebutkan di atas adalah kepemimpinan. Dalam hal ini adalah kepemimpinan pemerintahan desa. Yang terdiri dari kepemimpinan dan orangnya disebut dengan pemimpin. Kepemimpinan adalah kegiatan memimpinnya, pemimpin adalah orangnya. Yang dalam konteks administrasi disebut dengan administrator, dalam konteks manajemen disebut para manajer. Nah, ini sudah proses mempengaruhi. Kemudian pemimpin adalah orang. Orang-orang di dalam organisasi pemerintahan desa. Nah, kemudian inti dari administrasi tadi sudah disebutkan adalah hubungan antar manusia dalam pemerintahan desa. Dalam membahas hubungan antar manusia, ada hubungan formal dan hubungan non-formal. Hubungan formal dapat digambarkan dalam garis. Kepala desa melakukan hubungan kerja dengan sekdes. Kepala desa melakukan hubungan kerja dengan para kepala seksi dan kepala dusun. Dan hubungan non-formal adalah hubungan yang tidak beraturan, yang tidak sesuai dengan hierarki. Bisa saja kepala desa melakukan hubungan dengan kepala urusan. Sekretaris desa berhubungan dengan kepala seksi. Ini adalah hubungan internal dalam organisasi. Kemudian juga ada hubungan eksternal. Kepala desa melakukan hubungan dengan pimpinan kecamatan, ya, dengan camat, dengan dan ramil, dengan polsek, dengan UPT. Nah, ini hubungan antara manusia dalam pemerintahan desa. Ya, hubungan formal dan hubungan interpersonal. Nah, oleh karena itu, dalam membahas ruang lingkup administrasi pemerintahan desa sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat poin-poin yang akan dibahas di dalam pembahasan administrasi pemerintahan desa. Yang pertama, kita akan membahas dalam pertemuan berikutnya organisasi pemerintahan desa. Yang kedua, akan dibahas manajemen pemerintahan desa, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, manajemen sumber daya manusia, atau manajemen sumber daya aparatur desa, keuangan desa, manajemen aset desa, dan manajemen pelayanan. Kemudian juga akan dibahas kepemimpinan pemerintahan desa. Kemudian pengambilan keputusan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan hubungan antar manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Nah, oleh karena itu, ini digambarkan dengan pohon ilmu atau pohon ilmu administrasi dengan konsentrasi administrasi pemerintahan desa. Ini yang tadi sudah dibahas. Ada organisasi pemerintahan desa, ada manajemen pemerintahan desa yang terdiri dari planning, organizing, actuating, controlling, ada manajemen sumber daya manusia aparatur desa, manajemen keuangan desa, manajemen aset desa, manajemen pelayanan. Kemudian kepemimpinan pemerintahan desa, pengambilan keputusan pemerintahan desa, kemudian hubungan antar manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, itu pembahasan tentang ruang lingkup administrasi pemerintahan desa yang akan kita bahas dalam mata kuliah administrasi pemerintahan desa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.